Shalom, hai. Saya Pemila Lemor, saya berasal daripada Telupit dan saya adalah salah seorang alumni UMS dan untuk masa kini saya ialah seorang tenaga pengajar di sebuah CLC. Untuk kesempatan ini saya sangat senang kalau saya dapat berkongsi sedikit kesaksian di dalam kehidupan saya, bagaimana saya melihat pekerjaan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, pada tahun lalu, tahun 2019, pada bulan Oktober saya kira, dokter mengesahkan bahwa ada batu karang di bahagian buah pinggang saya. Dan saya sendiri pun dapat tahu saya ada batu karang sebab saya tahan sakit hampir 3 bulan. Jadi sebab tidak tahan sakit, saya terpaksa pergi jumpa dokter dan dokter cakap saya perlu dirujuk di pakar urologi, pakar batu karang di Queen. Dan saya terpaksa jumpa dokter sebulan sekali lah untuk buat rawatan susulan. Nah, bagi mereka yang pernah mengalami sakit ini, saya pikir kamu tahu bagaimana perasaannya, bagaimana sakitnya menyerang, mau muntah, mau pingsan, mau apa, mau segala-gala lah. Bukan tidak siok lah, memang tidak siok lah kan kalau sakit. Jadi bila saya sakit, saya terpaksa pergi emergency di Queen. Ada beberapa kali lah waktu malam saya pergi emergency sebab saya tidak dapat tahan sakit biarpun makan painkiller, apa semua usuk, apa semua. Memang masih sakit. Jadi pilihan yang ada ialah pergi jumpa dokter di emergency, minta suntikan untuk tahan sakit, baru saya akan rasa oke. Nah, saya bersyukur sebab saya ada kawan-kawan yang sangat mengerti keadaan saya dan saya percaya bahwa memang Tuhan menyediakan saya kawan-kawan sepelayanan yang beginilah, yang hantar saya pergi hospital, yang mengerti keadaan saya waktu saya sakit. Mereka sangat mengerti dan banyak membantu saya waktu saya sakit. Jadi secara jujurnya, sakit ini sebenarnya sangat-sangat mengganggu pelayanan saya sebagai tenaga pengajar. Kenapa? Sebab kadang-kadang bila saya sakit, saya hilang tumpuan untuk mengajar anak-anak. Saya terpaksa biar dorang buat kerja sendiri, biar dorang main. Dan yang paling mengganggu saya lagi ialah bila saya terpaksa ambil cuti untuk berehat. Nah, di tempat kami ini, kami kekurangan guru. Jadi bila kekurangan guru dan saya ambil cuti lagi, memang ada masa kelas saya tidak dapat perhatian. Nah, tiada guru dan saya paham keadaan kami sebab kawan-kawan saya yang lain juga sibuk dengan kelas masing-masing, ada komitmen masing-masing, ada kesibukannya tersendiri. Jadi dokter cakap saya perlu buat tembak batu ataupun ISWL sebab batu ini sangat mustahil untuk jatuh sendiri. Jadi saya pun tidak pikir panjang lah. Saya kasih setuju sebab saya sendiri pun sudah tidak dapat tahan sakit dan apalagi kalau mengganggu pelayanan saya kan. Nah, saya setuju. Jadi tembak batu yang pertama ialah pada bulan Desember juga. Dan saya kira ini tidak berjaya sebab saya masih rasa sakit di bahagian yang sama. Saya masih dapat terasa sakit dan saya masih perlu dapatkan suntikan tahan sakit bila itu sakit datang menyerang. Dokter cakap, oke. Kalau yang pertama tidak berjaya, kita buat lagi. Tembak lagi batu, bagi lagi appointment tembak batu pada bulan Februari. Nah, saya pergi tembak batu yang kedua pun masih sama. Masih juga tidak berjaya. Tapi saya pikir yang batu karang saya sudah turun di bawah pundi kencing lah, bukan lagi di bahagian buah pinggang, sudah turun di bahagian pundi kencing. Nah, oleh karena kekangan waktu, apalagi yang kita sekarang dengar tuh pandemik COVID-19 tuh kan, jadi Queen terpaksa tunda review saya. Sepatutnya saya ada lagi tembak batu yang ketiga pada bulan Mac, tapi ngam lagi COVID-19, ngam lagi PKP, jadi dokter tidak mau saya pergi Queen sebab
dorang takut nanti saya akan terdedah kepada COVID-19 sebab di sana salah satu pusat untuk buat saringan COVID-19 kan. Jadi dorang suruh saya pergi klinik berdekatan lah. Jadi saya pilih untuk pergi klinik Penampang untuk buat rawatan sokongan. Nah, waktu saya jumpa dokter di klinik Penampang, saya cerita dari sampai Z, saya sakit ini, sakit situ dan sebagainya lah. Nah, dokter buat pemeriksaan air kencing. Memang waktu bawa perut saya sakit itu memang dokter cakap ada jangkitan di bahagian saluran kencing. Mungkin itu batu sudah turun lah di pundi kencing. Dan dia suggest untuk saya buat operation. Kalau sudah 2 kali tembak masih juga tidak berjaya, buatlah operation, dia bilang. Nah, waktu saya dengar operation, saya rasa macam boleh atau tidak saya buat. Sebab kalau saya dengar dari mereka yang saya jumpa, pesakit-pesakit batu karang, orang cakap sakit. Kalau mau buat operation sangat sakit. Sakit daripada lezo batu. Nah, saya pun mulai takut, mulai bergumul macam mana lah ini kalau saya akan operation. Siapa lah yang jaga saya di Queen? Sebab family saya semua di kampung. Macam mana lah kelas saya? Siapa lah yang jaga? Macam-macam lah saya pikir. Jadi saya bagi tahu itu dokter yang saya terpaksa juga tunggu tindakan selanjutnya daripada Queen Elizabeth. Sebab saya tidak boleh buat apa-apa. Ngam lagi saya punya review seterusnya itu kena PKP yang masih lagi ketat, tidak boleh keluar. Saya tunggu di Queen. Jadi apa yang saya boleh buat ialah minum air. Saya banyak ambil obat daripada hospital yang dibekalkan. Memang yang boleh saya buat ialah saya minum saja air lah. Itu saja yang saya boleh buat. Sementara mau tunggu review saya yang seterusnya di Queen Elizabeth. Nah, kamu tahu apa yang terjadi ialah saya pikir bagi saya secara pribadi ini adalah sangat mustahil dan saya tidak dapat bayangkan pun kalau ini berlaku. Pada bulan April, syukur puji Tuhan, batu karang itu dia keluar sendiri ikut air kencing. Nah, perasaan saya waktu itu saya macam memang saya sangat bersyukur sebab mungkin kalau dia tidak keluar sendiri mungkin saya perlu operation. Nah, saya bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan sebab batu itu keluar sendiri. Dan lepas saja itu batu keluar sendiri, saya tidak lagi rasa sakit macam yang saya rasa sebelumnya. Perlu suntikan, perlu makan obat apa dan sebagainya. Nah, dalam hati saya waktu itu saya percaya yang memang Tuhan sangat-sangat mendengarkan doa saya. Tuhan sangat melihat pergumulan saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup saya meskipun saya tidak melihat. Harapan saya pada tahun ini sebenarnya ialah satu saja. Saya mau supaya saya sehat, saya kembali seperti biasa supaya saya dapat melayani anak-anak dengan sukacita, dengan keadaan tubuh badan yang sehat dan tidak lagi rasa itu sakit. Nah, syukur puji Tuhan, batunya sudah keluar sendiri. Waktu PKP lagi keluar yang tidak boleh pergi klinik sembarangan, tidak boleh apa semua. Dan apa yang berlaku dan apa yang saya lihat ialah ini adalah mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, kenapa saya bilang saya melihat pekerjaan Tuhan yang sangat singkat dalam kehidupan saya ialah saya kira saya adalah antara yang bertua karena dalam waktu yang singkat batu karang saya boleh keluar sendiri ikut air kencing. Kalau biasa ambil masa setahun, mungkin ada yang 2 tahun biar sudah operation perlu lagi jumpa dokter apa sebagainya. Nah, saya bersyukur sebab batu saya sudah keluar dan tiada lain yang saya percaya melainkan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mendengar doa saya, Tuhan mendengar pergumulan saya dan Tuhan sangat mendengar luahan hati saya yang saya tidak mau pelayanan saya diganggu, saya tidak mau
rasa itu sakit lagi. Saya tidak mau menyusahkan kawan-kawan saya tidak mau menyusahkan orang lain, saya tidak mau kasih risau orang tua saya yang di kampung. Nah, syukur puji Tuhan sekarang saya sudah rasa sehat daripada sebelumnya. Dan saya juga mau mohon pimpinan doa daripada kawan-kawan semua supaya pada bulan Jun ini, 17 Jun ini adalah review saya, supaya nantinya bila saya datang review, dokter mengesahkan bahwa memang betul-betul sudah tidak ada batu dan tidak payah lagi datang untuk review lah. Nah, apa yang saya mau sampaikan ialah terus percaya kepada pekerjaan Tuhan yang luar biasa, meskipun kita tidak melihat, tapi tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan membukakan jalan untuk kita, dan teruslah bersandar kepada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, apapun yang kita buat. Terima kasih karena memberikan waktu kamu semua untuk mendengarkan kesaksian ini, dan semoga apapun yang kita dengar bersama menjadi saluran berkat untuk kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.